Halo guys, kembali lagi di channel Ilham Lihu ya. Channel yang membahas tentang gangguan seputar asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas apa saja tanda-tanda ketika seseorang mulai mengalami kesembuhan ya dari gangguan asam lambung. Sebelum saya melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini, like and comment, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa memperoleh notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Bila Anda mengalami gangguan asam lambung, mungkin channel ini adalah channel yang tepat agar kita bisa berbagi bersama bagaimana kita bisa sembuh nantinya. Oke guys, ini adalah pengalaman saya pribadi ya, bagaimana saya berjuang di tahun 2010, sudah 11 tahun lebih ya teman-teman, dari gangguan asam lambung. Apa saja sih tanda-tanda ya kesembuhan dari gangguan asam lambung? Sedikit saya ceritakan ya teman-teman ya. Di tahun 2010 itu saya mengalami gangguan asam lambung ya, itu langsung mendadak sekali ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di channel saya yang ada di atas ini ya, Asam Lambung Sembuh Total. Itu menceritakan bagaimana saya awalnya terkena asam lambung, dan itu langsung sangat mendadak karena pola makan yang tidak teratur ya, hampir selama 8 tahun ya, selama saya bekerja ya. Jadi ketika kita mengalami gangguan asam lambung, ketika kita makan ya, ketika kita makan atau minum, itu akan ada reaksi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung pasti tahu, ketika kita makan tiba-tiba sesak napas ya, terus jantung berdebar-debar, terus lemas mendadak ya, mau berjalan aja susah, terus napas pendek ya. Kita ngobrol seperti ini aja, misalkan kita nge-vlog gini aja itu udah ngos-ngosan, berbicara dengan orang itu sudah ngos-ngosan, apalagi untuk berdiri terlalu lama ya teman-teman ya. Ini menandakan bahwa kita masih mengalami gangguan asam lambung. Lalu apa sih tanda-tanda utama ya kita akan sembuh? Kebalikan dari tadi ya teman-teman. Ketika kita makan ya teman-teman, itu waktu itu saya menunggu reaksi ya. Kita makan makanan A, kita makan, saya waktu itu nunggu reaksi. Misalkan yang sering saya alami waktu itu jantung yang berdebar atau aritmia, palpitasi, itu deredek teman-teman. Saya tunggu itu, saya makan, saya tunggu setengah jam aman, 1 jam, tiba-tiba 2 jam deredek. Itu saya hentikan dulu makanan itu ya. Jadi saya hapus dari daftar menu, saya ganti makanan awal, yaitu tahu kukus dan tempe kukus dan nasi putih ya, sama sop. Itu aja. Setelah 1 minggu 2 minggu saya coba lagi makanan itu. Kalau masih ada reaksi ya sudah, kita berarti belum sembuh total ya, belum bisa dikatakan sembuh teman-teman. Itu karena asam lambung ini memang gangguan ya, atau penyakit yang sembuhnya lama. Jadi tidak bisa setelah minum obat besok langsung sembuh, seperti sakit kepala minum obat langsung sembuh, tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi butuh, ada yang bertahun-tahun ya, ada yang setahun, 2 tahun, sampai 20 tahun itu ada teman-teman. Kebetulan saya itu setahun lebih ya, alhamdulillah ya, saya bisa mengendalikan gangguan asam lambung ini. Jadi seperti itu, intinya kedisiplinan ya teman-teman. Jangan, istilah orang bilang ojo ngeyel ya, jangan ngeyel teman-teman. Jadi kita makan, kalau ada reaksi hentikan, jangan diteruskan. Kita kembali lagi ke menu yang tidak membuat ada reaksi setelah kita konsumsi menu tersebut.
Itu saya coba berulang-ulang ya. Kalau dibilang seperti bayi ya, kita ulang lagi sampai kita makan makanan itu tidak ada reaksi, saya ganti menu berikutnya. Misalkan saya sebut makanannya nasi padang ya. Nasi padang saya makan tidak ada reaksi, aman, saya makan lagi besoknya. Tidak ada reaksi, saya ganti menu. Misalkan rica teman-teman ya, agak pedes. Itu saya makan, kalau ada reaksi ya saya hentikan, saya kembali lagi ke menu amal. Tapi alhamdulillah ketika kita sudah makan yang berbeda dengan porsi yang sedikit demi sedikit ya bisa. Itu saya yakin itu untuk memakan menu lainnya itu pasti bisa teman-teman. Asalkan tidak secara langsung ya, misalkan kita langsung makan semuanya langsung kenyang ya, tapi kita makan secara sedikit demi sedikit. Begitu pula dengan minuman ya teman-teman. Mulai dengan minuman misalkan es teh. Biasanya kan kalau kita terkena gangguan asam lambung itu biasanya minuman yang hangat-hangat ya, kita coba dengan es teh. Apakah nanti akan muncul perut bega, sesak nafas, atau reaksi-reaksi lainnya ya. Itu pun saya coba teman-teman. Jadi ketika lambung kita sudah kuat, itu insya Allah ya, rasa seperti gangguan keliengan, sesak napas itu akan mulai berangsur-angsur hilang. Itu saya coba selama 1 bulan ya. Setelah mulai membaik, saya sudah bisa berjalan, saya coba menu-menu tersebut. Jadi itu ya teman-teman. Dan juga hindari ya, dan sampai sekarang saya itu menghindari yang namanya soda. Walaupun semua makanan sudah bisa saya makan, itu ada satu makanan yang sampai sekarang saya hindari, minuman ya maksudnya, itu soda. Kalau makanan insya Allah tidak ada masalah ya, karena asam lambung ini seperti kalau saya bilang ada yang bilang bisa sembuh total ya, tapi ternyata itu bisa kambuh, karena asam lambung itu adalah salah satu salah satu yang ada di dalam organ lambung ya, itu yang berfungsi untuk menghancurkan makanan ya teman-teman. Jadi selama ada asam lambung itu tetap pasti ada gangguan-gangguan lainnya, tergantung kita bagaimana kita mengendalikan volume asam lambung tersebut ya. Jadi itu teman-teman ya, bagaimana kita bisa mengetahui tanda-tanda bahwa kita akan mengalami kesembuhan. Dan juga ketika kita berbicara secara cepat, misalkan saya seperti ini ya, itu sudah tidak ngos-ngosan ya, tidak ngos-ngosan, sesak napas pun juga sudah mulai berkurang ya teman-teman. Terus kita berjalan misalkan 5 meter 10 meter itu sudah kuat. Jadi tanda-tanda vital sebenarnya di makanan itu ya teman-teman. Kalau yang lainnya akan mengikuti, saya kira seperti itu ya. Jadi itu teman-teman, pengalaman pribadi saya sharing di video ini, apa saja tanda-tanda kesembuhan dari asam lambung. Oke, mungkin itu saja video kali ini ya. Jika teman-teman ingin memberikan masukan tentang video saya, mungkin sharing pengalaman agar teman-teman yang lain mungkin tidak terlepas dari video ini, mungkin ada yang pengalaman lainnya, mungkin bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, jangan lupa like and comment, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa memperoleh notifikasi dari video-video saya berikutnya. Tetap sehat dan semangat di masa pandemi ini. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan tetap jaga imun tubuh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.